Dah, dah. Awas bot. Kasih jalan. Foto dulu ya, foto dulu. Pak, foto dulu Pak. Manis, foto dulu. Kenapa? Tas dua aku ditarik. Kasih di foto. Kak, misi Kak. Oke, kita foto dulu Pak. Kita foto dulu di sini. Sudah mulai karena sudah mulai. Ya. Agak bawa dikit bisa Pak. Tangan. Anis 3 2 1. Dia 2 1. Tangan 3 2 1. Kita biasanya 1 1 1 Pak. Satu deh Pak, satu Pak. Satunya Pak. Oke. Bawa Pak Anies. Bawa Pak. Terima kasih pada media. Nah, kita mulai. Aman nih. Aman ya? Selamat datang sekali lagi kepada calon Presiden Republik Indonesia Bapak Anies Baswedan. Boleh kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya untuk Bapak Anies yang sudah hadir di ruangan ini. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Dan kami persilakan Bapak Ibu untuk mengambil posisi senyaman mungkin. Dan dimohon ketika nanti narasumber sudah berada di atas, dimohon untuk tenang dan tidak berbincang-bincang bersama teman di sekelilingnya. Sekali lagi teman-teman, nanti dimohon kerjasamanya untuk menghormati para pembicara yang sudah hadir di atas panggung, untuk mohon tidak berbincang-bincang dengan kanan dan kirinya, karena kita akan menyaksikan sebentar lagi inisiasi talk show bersama Bapak Anies Baswedan. Oke, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk mengambil posisi yang paling nyaman. Dan kami harapkan juga tetap tertib, jaga keamanan barangnya masing-masing, tidak sikut-sikutan. Tentunya kita tahu teman-teman semuanya antusias. Dan kepada rekan-rekan media yang sudah hadir, kami juga mohon kesediaannya untuk nanti bisa mengambil posisi yang masing-masing. Dan mohon berkenan teman-teman mungkin nanti untuk sesi foto dengan teman-teman nanti bisa di akhir acara, karena kita akan segera melanjutkan ke acara berikutnya. Terima kasih rekan-rekan media, kami silakan untuk mengambil posisi yang masing-masing. Dan kita akan segera memasuki sesi yang kelima. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang Bapak Anies Baswedan, selamat datang beserta Ibu sudah hadir di acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki sesi yang kelima. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung udah kita pada sesi yang kelima. IDM Times
diperlakukan tidak adil oleh panitia karena nggak ada coklat es buat saya. Oh, gitu ya. Ya memang panasnya kena lampunya. Kak Anis apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya sedang privilege, healthy, happy, hectic. Happy, I'm healthy, happy, hectic. Jadi pertanyaan ya ini syarat ya apa yang harus dipenuhi oleh media dalam treatment capres harus sama ya. Pertanyaan pertama ya, sejak dicapreskan apalagi mungkin termasuk udah resmi udah keliling ke berapa banyak kota dan kabupaten di Indonesia? Sudah kalau tidak salah 93 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Apakah itu sudah mencakup semua provinsi? Provinsinya sudah kalau tidak salah 24. Oh, 24 ya. Masih ada 14 lagi. Oh. Nah, pertanyaan dari saya adalah dari semua kabupaten kota yang dikunjungi oleh Kak Anies, mana yang berkesan di hati karena rakyatnya di situ susah banget. Yang mana? Sebenarnya kalau berkesan itu hampir semua tempat punya kesannya sendiri ya. Ini ketika datang di satu tempat banyak sekali cerita, tapi memang betul apa sih yang paling sering diceritakan itu? Yang paling diceritakan adalah susahnya soal harga pangan, harga makanan, kebutuhan pokok itu paling banyak jauhnya. Terus kalau udah ke kawasan pedesaan, ketemu petani, itu juga bicaranya cukup susah. Saya pernah punya pengalaman unik kan? Saya waktu itu mampir ke sebuah tempat di Grobogan itu Jawa Tengah. Saya jalan, kemudian di tengah perjalanan saya juga berhenti aja gitu. Lihat ada beberapa petani yang mampir, saya jalan ke situ. Terus waktu datang, saya ajak ngobrol, gimana Pak? Situasi di sini. Dia ngobrol aja, saya bicara bahasa Jawa. Terus ketika udah ngobrol panjang lebar, cerita soal pupuk, cerita soal macam-macam banyak kan. Dan ketika udah selesai, saya bilang, matur nuwun Pak, kalau ada pamit rumiyin, dengan sinten kalau Anies Pak. Terus dia lihat Anies ini gubernur Jakarta itu. Jadi kalau Pak, dia kaget. Jadi dia tahu nama Anies, tapi tidak tahu wajahnya. Jadi ketika saya bilang saya Anies, gubernur Anies gubernur Jakarta, jadi gubernur Jakarta. Jadi kan ini mau nopo. Jadi lo pada silaturahmi, pada kos masalah panjenengan apa. Jadi cerita itu. Tapi itu juga pengalaman unik. Di mana ketemu dengan orang yang kemudian menceritakan semuanya secara apa adanya, tanpa tahu kita ini siapa. Dan ketika tahu juga unik, dia bilang, oh, saya tahu namanya, tapi saya belum tahu wajahnya. Dan dia mungkin tidak mengira saya bisa bahasa Jawa. Jadi ketika saya ngomong bahasa Jawa, dia membayangkan Anies itu bisa bahasa Jawa. Jadi nggak mengasosiasikan pribadi. Nah, pengalaman saya rasakan. Ceritanya adalah kebutuhan pokok mahal, lapangan pekerjaan, lalu soal kalau pertanian masalah pupuk utama. Tapi ini hampir sama kan. Sama yang saya baca di report soal ini milenial report soal Gen Z itu juga yang paling atas bicaranya tentang groceries, betul kan? Kemudian lapangan pekerjaan, kepastian lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya apa yang dirasakan masyarakat umum dan masyarakat Gen Z itu kira-kira sama kan? Gitu kan? Oke. Dan kalau lagi mendapatkan keluhan curcol orangnya nggak tahu, gimana responnya Kak Anies? Gimana? Kalau lagi dapetin curcol kayak tadi, orangnya nggak tahu tapi ujung-ujung aja curcol sama Kak Anies. Lalu apa ya respons dari Kak Anies? Apakah memberikan janji-janji atau gimana? Iya, kita kan shopping masalah. Kita kan shopping masalah, jadi dengerin masalahnya. Kemudian tanya menurut Anda gimana?
Saya mau tanya gitu, Pak, menurut panjenengan solusinya saya ambil itu pripun Pak? Ya sih gampang mawon Mas, yang gampang aja. Mbok udah saya bisa ke warung cukup bawa ember, beli rabuk, beli pupuk berapa aja, nggak usah pakai kartu-kartuan, nggak usah pakai catatan-catatan, mau dibuat gampang. Mau petani itu ada petani yang makmur kok, petani itu pasti susah, pasti perlu subsidi, kok gak dibeda-bedakan. Pokoknya yang sederhana aja Mas. Yang penting saya bisa dapat pupuk, saya bisa nanam, habis itu harga jualan bagus, sudah itu aja, nggak usah susah-susah. Jadi sederhana sekali yang diharapkan itu. Oke, Kak Anies, tadi saya juga wawancara dengan Capres Ganjar Pranowo. Saya bertanya soal kecenderungan dari pihak PDIP pendukungnya Mas Ganjar untuk mencoba melobi mengajak kubu Amin untuk berkoalisi dalam konteks mencegah potensi kecurangan. Tanggapannya Kak Anies gimana? Menurut saya mencegah kecurangan itu tanggung jawab kita semua, karena suara